Pada episode sebelumnya, Lina telah dibawa ke pemakaman keluarga besar Arago. Kemudian Selma mengatakan bahwa ayahnya yang bernama Dries telah meninggal. Tetapi dalam cerita tersebut sangatlah mencurigakan. Lalu di sisi lain, seluruh mafia telah membenci Lina karena telah membunuh anak dari keluarga Tran. Sehingga mereka semuanya sedang melakukan rapat paripurna untuk pembentukan Fury baru dan mengirim seorang pembunuh yang bernama Orso. Akan tetapi Orso dan Lina sudah saling mengenal, sehingga tengah-tengah pertempuran menjadi pergabrutan brutal dan mereka pun berdua langsung bercocok tanam. Mengerikan sekali. Kemudian kita semua sudah mengetahui bahwa mafia yang bernama Fahim telah melakukan pengkhianatan, mempunyai sebuah bisnis gelap, sehingga seluruh para mafia pun telah melakukan penghakiman. Ya, pada episode sekarang kita akan membahas siapakah laki-laki bertopeng tersebut hanya di Kadia GC. La justice du milieu n'existe pas. Fury ne rend pas la justice. Di awal episode 5 kita akan melihat seluruh anggotanya Parquest sedang melakukan penghakiman terhadap si Orso karena telah melakukan pengkhianatan, membantu Lina sehingga Lina masih hidup. Orso pun langsung dikubur hidup-hidup oleh Parquest. Sangat mengerikan sekali. Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa Lina datang ke sebuah penjara misterius untuk mengunjungi seseorang, dan diduga orang tersebut adalah ayah kandungnya Lina. Oke lah, siapakah orang tersebut? Apakah dia adalah yang palsu atau yang asli? Kita akan lihat. Ternyata memang betul dia adalah seorang ayah kandung Lina. Bonjour, je suis Lina. Bonjour mon amour. Kemudian inilah dia, laki-laki seorang ayah kandung Lina bernama Dries Arago. Apa yang terjadi? Ternyata Dries Arago masih hidup. Semua yang telah diceritakan oleh Selma sangatlah bohong besar, sehingga benar-benar di mana Lina tidak mempercayai Selma, dan Dries pun mengatakan dia telah dijebloskan dari penjara oleh Selma, kakak kandungnya sendiri. Dries Arago bersama Selma adalah adik dan kakak satu kandung, sehingga mereka berdua sedang memperebutkan sesuatu. Sekarang Lina belum mengetahui apa maksud dari semua ini. Pertemuan ini sangatlah haru karena 20 tahun yang lalu mereka berdua belum sempat ketemu, karena ketika Lina dilahirkan langsung diurus oleh keluarga Guerab. Akan tetapi sekarang keluarganya telah hancur karena mendapatkan sebuah insiden yang sangat mematikan. Semua masalah menjadi rumit. Akan tetapi sekarang sang ayah sudah ada untuk bisa menenangkan. Lina pun bersedih kehidupannya menjadi hancur dan tidak percaya bahwa dirinya sudah dewasa. Kemudian Lina pun menceritakan tentang 1 minggu yang lalu. La semaine dernière. Tanpa diduga 1 minggu yang lalu, di mana Ellie telah dipenjara oleh Komandan Keita karena mendapatkan sebuah kriminal melakukan hubungan kepada sang kriminal, sehingga Ellie pun langsung dihajar babak belur di dalam penjara. Tu sors avec un flic, ta grand-mère a fait. Bien passé avec Selma. Sungguh mengejutkan. Sang ayah pun berkata, di mana Lina sebagai kriminal berhubungan baik dengan para polisi, tetapi itu hanyalah ancaman saja untuk bisa menyerahkan Fury dari Komandan Keita. Selang beberapa lama kemudian, di mana Komandan Keita pun langsung memberikan sebuah foto babak belurnya si Ellie dengan ancaman Lina harus bisa menyerahkan Fury jika si Ellie ingin dibebaskan. Ketika di mana Komandan Keita ini sedang beristirahat, tiba-tiba saja adiknya Thomas pun memberitahu bahwa dirinya telah membawa sang teman baru. Teman baru ini sudah menjadi cabe-cabean sehingga temannya menjadi pacar. Alangkah terkejutnya ketika Keita mengetahui siapakah pacar baru adiknya ini. Bonjour. GG sekali. Ternyata Lina sudah nyosor kepada adiknya Keita untuk bisa mendapatkan sebuah informasi.
Akan tetapi adiknya Keita yang bernama Thomas si hidung, dia pun belum mengetahui bahwa Lina bersama Keita sudah saling mengenal, di mana mereka pun langsung melakukan percakapan. Ketika si Thomas ini ke dapur akan mengambil minum, maka Lina pun langsung memberikan sebuah tawaran karena hubungan mereka berdua akan terus berlanjut, bahkan si Thomas akan mati di pangkuannya jika tidak si Ellie ini dikeluarkan dari penjara dan bilang saja itu hanyalah kesalahan administrasi. Benar-benar saling mengancam. Ketika itu apa yang akan terjadi? Siap-siaplah kehilangan Thomas. Lalu kemudian Lina pun memberikan waktu kepada Keita besok lusa harus bisa membebaskan, dan jaminannya adalah si Thomas akan hilang entah kemana. Marché. Memang sungguh taktik yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Lina. Diceritakan kepada sang ayah, itulah baru namanya keluarga Arago. Namun apakah itu akan menjadi bumerang atau akan menjadi kekuatan bagi Lina? Tetapi Lina pun belum mengetahui sampai sekarang. Kemudian kita akan melihat bahwa Ellie yang telah dibebaskan dari penjara dengan muka yang sudah lebam disambut oleh Lina dengan mata berkaca-kaca dan meminta maaf apa yang telah terjadi. Semuanya memang Lina ini mengacau dan semua kehidupan menjadi rumit. Tetapi untungnya Ellie masih bisa memaafkan Lina. Mereka berdua pun langsung berpelukan menjadi pangkuan. J'ai fait que des conneries. Je sais pas, mais je t'aime. On doit retrouver. Ya, mendengar apa yang telah diceritakan oleh Lina, sang ayah pun terkejut apa yang telah dilakukannya. Memang Lina mendapatkan sebuah keberuntungan yang sangat besar, sehingga dirinya pasti akan menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Sacrée assurance vie. Singkat waktu, kita beranjak ke 4 hari yang lalu, di mana mereka berdua cinta sudah bersemi. Akhirnya kedaulatan di dalam dada masih bisa dikompromi. Kemudian tiba-tiba saja Ellie mendapatkan sebuah telepon dari komandan untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap kasus yang sedang merajalela di tempat ini. Dan dia pun langsung membuka sebuah komputer di mana server kepolisian mendapatkan sebuah aplikasi, mendapatkan sebuah informasi di mana orang kriminalitas itu ditempatkan di penjara, dan semua apa yang dilakukan oleh kriminalitas itu sudah tercatat di dalam aplikasi kepolisian Ellie. Dan Lina pun mendapatkan sebuah ide panjang. Maka disinilah ketika mendapatkan sebuah aplikasi yang dipinjam dari Ellie, Lina pun bisa menemukan sang ayah dengan caranya sendiri, yaitu di dalam penjara ini. Memang sangat mengerikan sekali. Sang ayah terkejut dengan keahlian Lina yang sekarang memang benar-benar sudah menjadi seorang agen. Bahkan dia lebih dari seorang mafia. Bukan itu saja, Lina pun menceritakan dia mempunyai hubungan bukan hanya dengan polisi saja, tetapi dengan seorang pembunuh. Di tengah-tengah perbincangan, Lina pun memperhatikan di keadaan yang di samping-sampingnya, di mana seluruh para penjaga dan para tahanan yang ada di sana sangatlah mencurigakan, sehingga Lina mendapatkan pertanyaan di dalam hati. Singkat waktu 2 hari sebelumnya, kita akan menceritakan di mana Ellie ternyata mendapatkan sebuah rahasia di apartemennya Lina beberapa waktu yang lalu, dan mendapatkan informasi bahwa dirinya telah mengetahui sebuah peluru yang selalu digunakan oleh Fury. Di sisi lain, Lina yang sedang menghubungi Orso, dan dia pun sangat-sangat terkejut ketika Orso telah mati dikubur hidup-hidup oleh Parquez dan para konco-konconya. Kemudian di sisi lain, kita semua akan sangat-sangat terkejut kembali ketika Parquez bertemu dengan Simon, si pemecah masalah ajudannya Fury. Dan dalam percakapannya, mereka berdua mempunyai sebuah rencana untuk menyingkirkan Lina. Parquez tidak mau ada kelanjutan Fury, Simon tidak mau Selma disingkirkan, maka mereka setuju untuk membunuh Lina. La gamine meurt et tout le monde y gagne. Frère Orso,
Singkat waktu, di mana Lina langsung mengajak Ellie ke tengah-tengah kota karena dirinya sudah sadar ketika Orso telah mati. Pasti Parquez bersama para konco-konconya pun akan membunuh Lina juga. Di mana tengah-tengah kota mereka semua tidak akan bisa berkutik dengan seluasa karena saksi mata dan bukti akan selalu ada berada di dalam polisi. Tetapi tanpa diduga, seluruh pembunuh yang digunakan oleh Parquez tanpa ampun memburu Lina. Oh, untung saja Selma bersama para konco-konconya pun langsung menyelamatkan Lina, di mana Lina sedang terdesak. Walaupun Lina tidak mau diselamatkan oleh Selma, tetapi Selma mengatakan dia masih sebagai keluarga yang harus bisa dilindungi. Dengan demikian, Selma pun langsung membuat keputusan yang sangat berat, mengatakan kepada Lina bahwa Fury tidak akan dilanjutkan oleh Lina. Maka Lina pun akan dikirim bersama Ellie kekasihnya ke suatu tempat untuk memulai hidup yang baru, dan semua yang berkaitan dengan mafia, kriminalitas, Fury dan lain sebagainya Lina dibebaskan, sehingga dia diberikan tiket bersama Ellie ke suatu tempat dengan fasilitas lengkap. Tu vas me manquer. Non, forcément quelque chose. Oh, mendengar apa yang telah diceritakan oleh Lina, Driss terang-terangan menolak apa yang dikatakan oleh Selma. Karena itu semuanya adalah tipu daya Selma untuk menjauhkan Lina dari Fury. Bahkan dirinya akan menguasai para mafia, keuangan mafia dan rahasia para mafia. Kemudian Driss pun mengatakan salah satu contohnya adalah kitab pusaka dari mafia telah hilang entah kemana. Pastinya Selma mengetahui apa yang telah terjadi. Bukan hanya itu, Selma pun pasti bertanya ketika Lina sebelum pergi menuju berlibur. Nah, kita akan melihat beberapa waktu yang lalu ketika Selma memberikan tiket pesawat kepada Lina, dan mereka berdua telah melakukan berpamitan karena tidak akan bertemu sangat lama sekali dengan Lina. Driss pun mengatakan apa yang telah ditanyakan oleh Selma kepada Lina. Le message que t'as trouvé chez Femme, il y avait Tu vois? livraison pour lui. Oh, ternyata apa yang dikatakan oleh Driss betul sekali. Selma menanyakan apa yang dikatakan oleh Selma, yaitu ingin mengetahui kemanakah rute mafia Fehim, dan semuanya telah terkendali. Disinilah kita akan mengetahui bahwa benar-benar Lina tidak percaya kepada Selma. Apa yang dikatakan oleh sang ayah memang betul-betul fakta sekali. Namun di sisi lain, Lina pun terus saja berpikir apakah yang dikatakan oleh ayahnya ini benar atau bohong. Kemudian kita akan melihat di sisi lain di mana si Ellie mengetahui apa yang dilakukan oleh Lina terhadap server komputer untuk bisa mengetahui tahanan. Nah, mereka berdua pun langsung melakukan adu cekcok walaupun Lina memberikan sebuah tiket pesawat untuk berlibur, sehingga Lina pun harus bisa menyerahkan diri ke dalam keadilan. Lalu tiba-tiba singkat waktu perbincangan yang sangat panjang, ternyata Lina mengetahui apa yang dikatakan oleh sang ayah. Semua lingkungannya pun telah dilirik. Tanpa diduga, yang bohong bukan Selma tetapi ayahnya. Tu devrais y aller. Je retourne ça dans tous les sens. Dan sekali, ternyata dari tadi Lina pun mengetahui tentang sekeliling apa yang telah terjadi. Semua tahanan termasuk juga para penjaga adalah konco-konconya dari Driss. Tanpa diduga, Driss adalah laki-laki si topeng misterius. Tes flingues sont bidons. Lina. Mais tu l'as tué. Oh, sungguh tidak percaya. Tanpa banyak basa-basi, Driss pun mengatakan dia melakukan semua ini hanya saja ingin melindungi anaknya dan akan menghancurkan seluruh mafia apa yang telah dia bangun selama 20 tahun yang lalu. Maka di sini Driss pun akan pergi kepada Selma untuk membunuhnya pada kali ini. Tellement dans la merde.
Oh, edan sekali. Untungnya Lina bisa menyelamatkan diri dari penjara tersebut dan bertemu dengan para pemuda yang sedang nongkrong, menelepon Selma. Tapi sayang sekali Selma tidak dijawab. Selma! Sebelum episode ini berakhir, kita akan melihat bahwa seseorang yang bangkit dari kubur. Siapakah dia? Ya, dia adalah si Orso yang telah selamat dari insiden kematian karena telah diberikan kesempatan oleh Parquez. Tanpa diduga, si Orso bagaikan anjing yang selalu diberikan makan di tempat yang sampah. Sampai-sampai Parquez pun mengatakan kepada si Orso, hidup dan mati dirinya ada di genggaman Parquez. Dia pun memberikan tugas untuk benar-benar membunuh Fury dan Lina. Tu veux partir? Ya, sayang sekali episode 5 telah berakhir. Bagaimanakah nasib Selma yang sekarang sudah diburu oleh Dries, adik kandungnya sendiri atau ayahnya Lina? Pasti ini akan menjadi pertempuran yang sangat besar antara Fury dan para pembunuh yang sangat misterius bertopeng, yaitu Dries Arago. Jangan sampai kalian semuanya lewatkan episode selanjutnya dengan cara klik subrek dan tombol notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.